sebuah topik yang sangat familiar di telinga kita semua 2 minggu terakhir. Khususnya hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai siapa yang sebenarnya ada di balik Omnibus Law atau yang kita kenal sebagai UU Cipta Kerja sekarang ini. Nah, kita tahu paling tidak 2 minggu ke belakang sejak rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu, sangat banyak yang sudah terjadi. Segera berbagai aksi di berbagai daerah merespon dengan penolakan, dan secara tegas jagat maya maupun jagat nyata banyak sekali yang saling bersolidaritas terhadap pihak-pihak yang saling merasa dirugikan dengan pengesahan UU ini, menyatakan penolakan besar-besaran. Nah, salah satunya adalah dari Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah mengawal sejak undang-undang ini dicetuskan idenya pada Oktober 2019 yang lalu. Dan bahkan sejak ide mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja ini bergulir sejak Februari, dan bulan-bulan setelah itu, kedua koalisi ini adalah salah satu yang terus-menerus mengawal segala persidangan di parlemen, segala pihak-pihak yang mungkin affiliated, terus dikawal oleh koalisi ini. Nah, ada yang menarik, karena terkait dengan pengesahan Cipta Kerja ini, salah satu opini publik yang kita dengar, dan paling tidak dihembuskan oleh beberapa pejabat publik, bahwa ada dalang di balik aksi-aksi yang terjadi di berbagai kota dan pengiringan opini publik bahwa aksi-aksi ini ditunggangi. Nah, hari ini kita ingin bicara kebalikannya. Teman-teman yang hari ini hadir di sini sudah melakukan penelitian selama berbulan-bulan, bahkan berdasarkan pengalaman mereka selama bertahun-tahun ke belakang, untuk melihat secara jernih apakah Undang-Undang Cipta Kerja sendiri bebas dari penunggang atau ada penunggangnya. Hari ini kita punya 6 orang yang semuanya mewakili Fraksi Rakyat Indonesia dan Koalisi Bersihkan Indonesia. Koalisi Bersihkan Indonesia sendiri merupakan gabungan dari 42 organisasi, sedangkan Fraksi Rakyat Indonesia ini banyak sekali organisasinya, saya sendiri sampai lose count. Dan ini terdiri dari kelompok tani, buruh, mahasiswa, pekerja, dan pekerjanya juga yang ada di sektor-sektor swasta, bahkan di Jakarta sendiri, di wilayah-wilayah bisnis distrik. Jadi ini memang betul-betul koalisi yang sangat cair, dan ini adalah laporan bersama yang diinisiasi oleh kedua kelompok ini untuk mengetahui siapa-siapa saja politically associated person atau partai politik atau pejabat publik yang memiliki konflik kepentingan yang terlibat sangat intens dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja. Laporan bersama ini berjudul Omnibus Law, Kitab Hukum Oligarki, para pebisnis tambang dan energi kotor di balik Omnibus Law. Peran, konflik kepentingan, dan rekam jejaknya. Dan hari ini itulah yang akan menjadi topik diskusi kita paling tidak selama 1 jam ke depan. Dan di sini sudah ada Ahmad Asofbiri, perwakilan dari Bersihkan Indonesia. Hai Asof. Halo Quina, halo kawan-kawan media yang hadir dan juga di YouTube dan Twitter dan seluruh masyarakat yang menyaksikan ini. Terima kasih. Ya, dan juga ada Merah Johansyah yang ada di Bersihkan Indonesia dan juga di FRI. Halo Merah. Halo semua kawan-kawan yang sudah mantengin berbagai kanal sosial media. Mantap. Lalu juga ada Iqbal. Iqbal ini representasi dari Bersihkan Indonesia, tapi kalau nggak salah juga ada di FRI ya Iqbal ya? Ya, betul. Halo teman-teman, halo Quina, halo teman-teman panelis dan teman-teman wartawan dan semuanya yang kemudian masih semangat untuk mengawal jalannya pengesahan undang-undang ini. Lalu ada Mas Tata Mustasya. Mas Tasya juga ada di Bersihkan Indonesia dan FRI ya? Halo Quina, ya terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Dan kita punya 2 penanggap. Yang pertama adalah Arief Yogiawan.
juga ada di FRI dan juga Bersihkan Indonesia. Kang Yogi sudah bersama kita. Halo Kwina, kawan-kawan sekalian, jurnalis, selamat siang, selamat sore. Dan yang terakhir ada Egy Prayung dari ini Bersihkan Indonesia ya, atau di FRI juga ada ya kalau nggak salah ya, ICW. Yogi sudah bergabung atau? Halo, ya, Kwina, halo. Sorry, Egy. Kwina dan teman-teman jurnalis, selamat siang. Oke, kita akan mulai ceritanya dulu. Mungkin saya mengusulkan bisa dibahas dengan paparan singkat dari Assof mengenai peta konflik kepentingannya. Jadi berdasarkan hasil investigasi berbulan-bulan, apa yang teman-teman temukan, Assof? Siapa saja orang-orang atau entitas yang sepertinya bisa diduga akan diuntungkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan mungkin bisa dijelaskan juga ya ke kita-kita yang tidak memahami mungkin secara ringkas, bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa memang ini orang-orang yang associated dan diuntungkan dengan UU Cipta Kerja. Silakan, Assof. Oke, terima kasih Kwina, terima kasih kawan-kawan. Saya akan coba sharing temuan dari kajian kawan-kawan selama beberapa bulan gitu ya, sudah lama sebenarnya dari semenjak ide ini diproklamirkan gitu ya oleh Jokowi pada saat dia dilantik. Kita mengikuti dan akhirnya kita mengkaji ada apa sih di baliknya, dan nanti juga akan dilengkapi oleh kawan-kawan apa saja pasal-pasal yang dihasilkan. Setidaknya dari versi 812 halaman. Saya minta izin share screen. Semoga kelihatan. Kwina kelihatan ya? Kawan-kawan kelihatan? Oke, sebagai introduksi pertama, informasi yang kami dapat atau menjadi bahan dasar kajian ini adalah informasi publik, dalam artian yang memang seharusnya bisa diakses oleh publik, dan oleh karena itu dengan intensi terbaik kita membukanya kepada publik. Tentu ada kajiannya, tapi dengan intensi terbaik, dan ini bukan soal personal tapi soal konflik kepentingan. Tapi kita harus tunjukkan memang siapa-siapa saja yang resemble gitu ya, atau bisa bercerita soal konflik kepentingan di balik pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Baik, saya akan berlanjut langsung ke temuan utamanya gitu ya, sebelum nanti diberi pemaknaan oleh kawan-kawan. Jadi kami menemukan bahwa terdapat konflik kepentingan, potensi konflik kepentingan di sepanjang jalan UU Cipta Kerja. Jadi seperti tadi diintroduksi, rencana ini diproklamirkan oleh Presiden Jokowi pada saat dia dilantik. 2 hari lagi akan mencapai 1 tahun. Kita trace bahwa secara resmi penugasannya ada di Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Kita juga coba memetakan satu kementerian koordinator yang tidak secara resmi, tapi beliau atau kementerian beliau rajin gitu ya, rajin bersuara soal Omnibus Cipta Kerja ini, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian setelah ini berdasarkan flow perencanaan hingga pengesahan. Kemudian dari Kementerian Koordinator Perekonomian kita tahu bahwa beliau membentuk sebuah satgas, dan oleh karena itu siapa saja di balik satgas, nama-nama yang sudah beredar, kita lihat apa potensi konflik kepentingannya. Kemudian dia akan lari ke Panja gitu ya, ke DPR pembahasan, dan kemudian di kepimpinan DPR terkait pengesahannya. Jadi kita lihat dari presiden gitu ya, kemudian kedua kementerian, kita coba lihat seperti apa profilnya. Jadi ada beberapa variabel yang kami gunakan dalam menganalisis konflik kepentingan ini. Yang paling pertama adalah apakah figur-figur tersebut terafiliasi dengan korporasi, dalam hal ini skopnya adalah tambang dan energi kotor. Kemudian apakah ada afiliasi dengan partai gitu ya, menjadi salah satu variabel yang kami gunakan. Lantas kemudian ada variabel juga apakah figur-figur terkait ini terafiliasi dengan tim sukses atau tim kampanye Pilpres pada saat 2019 yang lalu. Dan kemudian variabel berikutnya adalah apakah figur-figur tersebut juga terafiliasi gitu ya, baik secara langsung atau tidak langsung dengan asosiasi pengusaha. Tentu sudah tersebar luas, ada 127 satgas gitu ya, dan kawan-kawan
atau masyarakat lebih luas bisa mengakses itu, sudah tersebar di mana-mana, dan kawan-kawan bisa melihat sendiri komposisinya seperti apa. Ada banyak asosiasi pengusaha di situ, beragam asosiasi pengusaha yang menjadi anggota Satgas, kemudian ada berbagai dirjen dari beberapa kementerian, ada beberapa akademisi yang berasal dari kampus juga menjadi tim Satgas, juga ada beberapa perwakilan kepala daerah gitu yang mewakili asosiasi. Nah, dari situ kami melakukan tracing untuk melakukan profiling tersangkut atau terafiliasi di dalam variabel yang mana saja. Misalnya kita mulai dari Pak Airlangga Hartarto gitu ya, kita menemukan bahwa beliau terafiliasi dengan perusahaan tambang gitu ya, yaitu Barahanyu Kapuas atau Multi Harapan Utama. Kemudian beliau kita tahu berada di Golkar gitu ya. Kemudian beliau juga teridentifikasi sebagai tim sukses pada waktu 2019 lalu atau terafiliasi pada TKN. Kemudian ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, beliau terafiliasi dengan Toba Bara Sejahtera, kemudian Partai Golkar, dan juga dengan tim sukses Jokowi Amin pada waktu 2019 lalu. Kemudian di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian ada Kementerian BUMN, kami masukkan juga ke dalam peta ini gitu ya untuk menganalisis potensi konflik kepentingannya. Beliau terafiliasi secara tidak langsung dengan Adaro, terus kemudian secara tidak langsung dengan Kadin dan Apindo, kemudian beliau juga kita tahu sebagai Ketua TKN Jokowi Amin pada 2019 lalu. Jadi itu di level pertama. Kemudian di Satgas sendiri, dari 127 nama ini tentu kita tahu tidak hanya berasal dari sektor tambang dan energi kotor gitu ya, yang kami definisikan nanti energi kotor itu apa. Kami menemukan setidaknya ada 9 orang gitu ya, yang terafiliasi pertama-tama dengan bisnis tambang dan energi kotor. Kemudian juga variabel-variabel yang lain. Kita mulai dari Rosan Perkasa Roslani, beliau terafiliasi dengan Bumi dan Brau Coal. Kemudian kita tahu beliau ada di Kadin gitu ya. Kemudian juga terafiliasi dengan tim sukses pada saat Pilpres. Kemudian ada Pak Bobi Gafur Umar, terafiliasi dengan Bakri Brothers, ada di Kadin, dan juga kami menemukan ada afiliasi dengan tim SES gitu. Kemudian Pak Beni Sutrisno teridentifikasi terafiliasi dengan Black Gold Energy Power Samantaka. Beliau ada di Kadin dan Apindo, terafiliasi dengan Golkar, dan juga kami menemukan secara tidak langsung terafiliasi juga dengan tim SES. Kemudian ada Pak Arsyad Rashid, beliau terafiliasi dengan Indika Energy, Kidiko Jaya Agung, ada di Kadin dan Apindo. Kemudian ada Erwin Aksa, terafiliasi dengan Bosowa, beliau ada di Kadin dan Apindo, terafiliasi dengan Golkar, dan terafiliasi juga baik secara langsung atau tidak dengan tim SES Pilpres. Kemudian ada Sinta Wekamdani, terafiliasi dengan Sintesa Banten Geothermal, yang kami masukkan dalam kategori energi kotor, karena kita tahu setidaknya dari titik itu ada konflik dengan masyarakat secara sosial gitu ya di site-nya. Kemudian beliau juga kami identifikasi ada di Kadin dan Apindo. Kemudian ada Pak Raden Pardede, teridentifikasi dengan Adaro, beliau juga teridentifikasi terafiliasi dengan Kadin. Kemudian ada Pak Pandu Patria Syahrir, teridentifikasi terafiliasi dengan Toba Bara, dan juga dengan asosiasi pengusaha gitu ya, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia. Kemudian ada Mardani Hamaming, teridentifikasi terafiliasi dengan perusahaan tambang Batu Licin 69, Maming 69, beliau ada di asosiasi HIPMI, kemudian teridentifikasi terafiliasi dengan partai PDIP, gitu, dan kemudian beliau juga kita ketahui adalah wakil ketua tim kampanye daerah waktu itu ya, untuk pasangan Jokowi Amin pada 2019 yang lalu. Kemudian di level panja ada 3 nama setidaknya yang kami temukan teridentifikasi dengan variabel-variabel tersebut. Ada Mas Arteria Dahlan dari teridentifikasi terafiliasi dengan Syabas Group, kemudian PDIP, dan juga teridentifikasi terafiliasi dengan tim SES Pilpres pada waktu 2019 lalu. Kemudian ada Pak Lamhot Sinaga, teridentifikasi terafiliasi dengan Bakri, beliau ada di Golkar dan juga terafiliasi dengan tim SES Pilpres. Kemudian ada Pak Hendrik Lewerisa, teridentifikasi terafiliasi dengan Nusantara Energindo Coal, beliau ada di Partai Gerindra dan juga terafiliasi dengan tim SES Pilpres pada waktu itu di 2019. Kemudian pada tahap
pengesahan, pimpinan DPR pun kami coba analisis apakah ada afiliasi dengan variabel-variabel tersebut. Yang pertama, Ibu Puan Maharani secara tidak langsung tersangkut dengan perusahaan tambang atau energi kotor, Odira Energi, Karang Agung, PT Rukun Raharja. Beliau kita tahu ada di Partai PDIP dan pada saat Pilpres menjadi Dewan Pengarah TKN. Kemudian ada Pak Rahmat Gobel, beliau kita identifikasi terafiliasi dengan sebuah perusahaan tambang dan energi kotor, yaitu Rida Tamat Trade Powerindo, pernah di Kadin. Kemudian kita tahu beliau ada di Partai Nasdem, dan kemudian ada juga kami temukan afiliasinya dengan tim ses Pilpres pada 2019 lalu. Kemudian Pak Aziz Samsudin, beliau terafiliasi dengan tambang dan energi kotor melalui PT Sinar Kumalanaga. Kemudian beliau ada di Partai Golkar, dan juga punya trace atau afiliasi dengan tim ses Pilpres. Jadi potret ini berbicara apa? Sebenarnya dengan kita sajikan seperti ini, kita lihat bahwa di sepanjang jalan gitu ya, dari mulai saat diproklamirkan, kemudian direncanakan, kemudian pembahasan dan pengesahan, ada potensi konflik kepentingan yang begitu besar terhadap sektor tambang dan energi kotor. Nanti kawan-kawan yang lain akan bercerita lantas dari komposisi seperti ini, pasal seperti apa yang dihasilkan setidaknya dalam sektor tambang dan energi kotor. Baik, saya akan lanjut ke grafik berikutnya. Siapa penerima manfaat di dalam visual ini? Kami coba melebarkan gitu ya kajian kami, melihat keterkaitan dengan figur-figur lain yang mungkin tidak ada di kategori misalnya Kementerian Koordinator atau kemudian di Satgas atau kemudian di Panja atau kemudian di pimpinan DPR. Nah, kami menemukan bahwa beberapa figur melalui Satgas atau Panja ini terhubung dengan beberapa figur ya, misalnya Pak Luhut gitu, melalui Toba Bara Sejahtera ada konflik kepentingan di level Satgas atau Panja di mana ada Pandu Patria Syahrir, di mana mereka terkait gitu ya. Kemudian ada Pak Beni Sutrisno yang terkait dengan Airlangga Hartarto melalui MHUKO. Kemudian ada secara berturut-turut Pak Bobi Gafur Umar, Pak Alam Hotsinaga, Pak Rosan Perkasa Roslani yang terhubung dengan Abu Rizal Bakri melalui PT Arutmin Indonesia ataupun KPC. Kemudian juga kami menemukan kaitan dengan figur-figur seperti yang pertama Erick Thohir gitu ya, secara tidak langsung melalui Garibaldi Thohir kepada PT Adaro, melalui Rosan Perkasa Roslani dan Raden Pardede, kemudian juga tersangkut juga atau terpetakan juga kaitannya dengan Pak Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, melalui Nusantara Energindo Co. Jadi ini menggambarkan juga potensi konflik kepentingan dan kemudian perusahaan-perusahaan mana saja yang akan mendapatkan benefit gitu ya dari pasal-pasal yang dihasilkan. Juga kami memetakan kembali apa yang sudah pernah diangkat sejak lama gitu ya, kaitan antara Presiden RI Pak Joko Widodo dan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan dalam konteks konflik kepentingan melalui PT Rakabu. Ini sudah pernah diangkat, tapi kemudian ya kita layout seperti ini agar publik tahu potensi konflik kepentingannya di mana saja. Nah, kemudian kami juga memetakan mulai dari apa sih pasal-pasal yang dihasilkan, walaupun nanti akan dibahas secara lebih lanjut oleh Bung Merah gitu. Pasal-pasal apa saja yang bisa memberikan manfaat gitu ya kepada figur-figur tersebut melalui moda korporasi dan juga lewat wahana apa aja, misalnya nanti yang akan dijelaskan oleh kawan saya lewat proyek-proyek yang terkategorisasi sebagai proyek strategis nasional. Mungkin itu, Queen, untuk pertama sharingnya mengenai peta potensi konflik kepentingan yang kami temukan dan apa relasinya dengan pasal yang dihasilkan, dan kemudian lewat moda apa, lewat wahana apa keuntungan itu dapat direalisasikan nantinya. Mungkin seperti itu untuk pengantar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Asof, paparannya menarik sekali. Ini beberapa hal sebenarnya sudah disoroti berkali-kali ya soal konflik kepentingan di beberapa person dan pejabat publik ini. Tapi sekali lagi Asof mengemphasize ini adalah penalaran dari awal sampai akhir proses pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja, dan semua yang di-highlight di sini adalah orang-orang atau aktor-aktor utama yang terlibat dalam penyusunan
hingga pengesahan undang-undang ini. Nah, sekarang tentunya potensi konflik kepentingan sendiri mungkin belum tentu cukup, tentu tidak cukup. Nah, ini perlu dinalar bersama dengan bagaimana pasal-pasal yang akan mendukung penerima manfaat itu termaterialisasikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dan memang sampai sekarang kita masih belum tahu naskah yang memang diunggah secara resmi oleh DPR belum ada, akan tetapi kita sudah bisa klarifikasi bahwa naskah 812 halaman itu adalah naskah final yang dikirimkan dari DPR RI ke Presiden ya. Nah, ada dua teman saya di sini yaitu Merah dan Iqbal yang bisa membantu kita untuk meng-highlight pasal-pasal oligarki yang ada di dalam naskah final, naskah 812 halaman Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama-tama saya ingin minta tolong Merah dulu. Merah bisa ceritakan secara singkat isi pasal-pasal oligarki yang terkait dengan royalti, ruang laut, dan lingkungan. Dan bagaimana itu akan menguntungkan orang-orang ini, setidaknya hypothetically. Silakan Merah. Baik, terima kasih Kakak Kwina dan Kakak Asof sebelumnya yang sudah menjabarkan secara lengkap dan lugas daging-daging atau materi pokok di dalam laporan ini. Sebelum saya masuk ke pasal-pasal, saya ingin memberikan duduk perkaranya dulu atau bingkai besarnya dulu. Jadi kajian dan laporan yang diterima oleh kawan-kawan hari ini atau yang disampaikan tadi itu adalah bagian dari puzzle cerita besar tentang bagaimana state capture atau bagaimana sebuah negara dikuasai secara bulat-bulat ditelan oleh satu makhluk yang bernama oligarki ini. Nah, puzzle-puzzle sebelumnya itu juga berkaitan erat dengan ini. Misalnya sudah ada beberapa kali temuan dan paparan mengenai 55% dari 575 anggota DPR di parlemen itu juga memiliki konflik kepentingan karena ke 55% komposisinya itu adalah pebisnis. Artinya 5-6 orang dari 10 orang anggota DPR rasionya adalah pebisnis. Ya, itu juga sudah pernah muncul. Dan laporan ini tidak bisa dilepaskan dari puzzle-puzzle tersebut. Lalu juga kalau kita mundur lagi sebelumnya, karena orang-orang yang duduk di DPR atau parlemen ini tidak turun dari langit, tidak jatuh begitu saja dari langit, dia juga dipilih oleh proses politik yang namanya pemilu atau pilpres atau pemilu legislatif. Sebelumnya kawan-kawan di Bersihkan Indonesia juga pernah melakukan rilis paparan mengenai komposisi dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin ya. Dari sekitar 50 orang pejabat-pejabat setara menteri, wakil menteri, itu ada 19 orang yang masuk dalam daftar konflik kepentingan karena memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan bisnis pertambangan dan energi kotor, salah satunya batu bara. Dan tarik mundur sebelumnya lagi, sebelum pemilu 2019, di kedua kubu, baik di tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin maupun di badan pemenangan tim Prabowo Sandiaga Uno, kita juga pernah memaparkan bahwa terdapat 17 pebisnis tambang dan batubara yang tersebar di dua kubu kandidat capres. Apa makna puzzle-puzzle ini? Puzzle-puzzle ini menunjukkan bahwa kita semakin yakin bahwa oligarki itu sudah menguasai seluruh instrumen kekuasaan, baik di rumpun eksekutif, termasuk juga di legislatif. Sehingga Omnibus Law ini sudah bisa dipastikan ia adalah bagian dari regulatory capture ya, atau dalam bahasa laporan ini kitab hukum
oligarki, ya. Jadi ini kitab hukumnya mereka. Apa sih tujuan orang berbondong-bondong hadir pada pemilu dan pilpres? Satu saja sebenarnya, mendapatkan kendali atau kontrol baik terhadap keuangan negara maupun terhadap kebijakan negara. Di mana cara untuk mendapatkan kontrol terhadap kebijakan negara? Kuasai parlemen, kuasai DPR, ciptakan kitab hukum oligarki. Nah, sehingga kalau kita melihat bingkai seperti itu, kita bisa meletakkan sesungguhnya bahwa Omnibus Law jelas sekali itu adalah undang-undang yang diciptakan dari, oleh, dan untuk oligarki. Nah, dalam hal ini kami di Bersihkan Indonesia dan di Fraksi Rakyat Indonesia FRI baru mengeluarkan peluru argumentasinya itu dicicil. Ini baru pertama, baru soal sektor atau urusan yang berkaitan dengan bisnis pertambangan dan energi kotor. Nanti akan ada lagi tuh lanjutannya oleh kawan-kawan berikutnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa selain hiruk-pikuk tidak transparannya proses pembahasan Omnibus Law, tidak partisipatifnya proses penyusunan dan pembahasan, kitab hukum oligarki ini menunjukkan juga bahwa pasal-pasal di dalamnya itu juga adalah buah dari konflik kepentingan. Sekarang saya akan masuk ke sana gitu ya. Pasal-pasal yang mungkin nanti mungkin bisa kita sorot-sorot ya. Coba kita kasih lihat. Terlihat nggak ya? Nah, sebelum ke situ tadi kawan saya Bung Asep sudah banyak menjelaskan bagaimana kaitan konflik kepentingan dalam konteks aktornya. Sekarang kita akan masuk ke pasal-pasal apa yang menguntungkan mereka. Nah, kita coba telusuri, setidaknya ada sejumlah pasal bermasalah di dalam naskah, walaupun publik dibingungkan oleh sejumlah versi draft Omnibus Law yang beredar. Ya, ada yang 1000 lebih halaman, ada yang 812 halaman. Kami mencoba mengecek hampir di seluruh versi, terutama sekali di versi yang paling baru yang 812. Salah satunya adalah pasal insentif royalti 0% bagi perusahaan tambang mineral batubara yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Ya, jadi ada pasal yang disisipkan yaitu pasal 128A di halaman 147. Pasal ini memberikan jendela kedua sebenarnya setelah sebelumnya pengusaha tambang dan batubara mendapatkan jendela pertama lewat revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ya, kita ingat bahwa revisi Undang-Undang Minerba itu juga dalam suasana yang sama dengan Omnibus Law, dikerjakan sangat tergesa-gesa, buru-buru, tidak partisipatif, tidak transparan, dan juga isinya, komposisi dari pasal-pasalnya itu adalah jaminan kepada perusahaan-perusahaan tambang raksasa menghidupkan kembali kepentingan oligarki dan juga kontrak karya batubara ya. Dan ini adalah jendela keduanya. Jendela keduanya sekali lagi pengusaha tambang batubara itu akan diberikan insentif royalti 0%. Menurut saya sudah bukan insentif lagi, yang namanya insentif itu kan hanya pelonggaran atau semacam diskon lah. Tapi ini kalau sudah 0%, artinya ada kemungkinan besar perusahaan tambang batubara ini tidak perlu lagi membayar royalti ke negara asal dia melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah ya. Di situ bisa macam-macam. Salah satunya adalah gasifikasi batubara dan seterusnya ya, PLTU dan seterusnya. Dan ini sama saja meletakkan sumber daya alam itu tidak ada harganya, 0% gitu ya. Gratis lah bagi pengusaha batubara. Nah, penghapusan royalti ini itu akan berdampak pada penerimaan negara kawan-kawan. Jadi penerimaan negara yang sangat besar dari sumber daya alam itu diprediksi atau diperkirakan akan drastis berkurang. Kenapa? Karena pemerintah memberikan insentif 0% terhadap industri batubara yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Nah, ini juga berhubungan dengan lebih dari sekitar 32
provinsi dan puluhan kabupaten kota yang selama ini mendapatkan dana bagi hasil dari royalti yang disetorkan kepada negara. Artinya, daerah-daerah yang sebelumnya mendapatkan dana bagi hasil royalti itu otomatis akan berkurang transfer dana bagi hasilnya karena negara sudah memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan raksasa ini, gitu. Nah, kami juga menelusuri sebenarnya siapa saja yang sedang dalam tempo beberapa bulan belakangan sedang giat-giatnya mendorong hilirisasi atau peningkatan nilai tambah di sektor batubara. Ini ada beberapa proyek ya. Proyek yang berkaitan dengan coal upgrading, kemudian proyek-proyek yang berkaitan dengan gasifikasi batubara yang juga ada di Sumatera dilakukan oleh konsorsium PT Bukit Asam, lalu juga proyek gasifikasi batubara dari batubara ke metanol yang dikerjakan oleh PT KPC, Kaltim Primakul, Briket dan juga Kokas ya. Inilah sejumlah proyek-proyek yang sekarang sedang diajukan dan sedang berproses untuk berjalan. Sisanya sudah ada proyek-proyek juga yang sudah existing, ada sekitar 6 pabrik pengolahan batu bara yang berkaitan dengan briket di Banyu Asin di Sumatera Selatan, Sumsel, dan juga di Tarahan ya. Nah, ini semua adalah proyek-proyek yang akan menerima manfaat, yang akan meraup manfaat dari royalti 0% ini karena mereka menjalankan proyek hilirisasi ini. Lalu selain itu juga adalah dampaknya kepada daerah. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa sekitar 32 lah ya, kurang lebih 32 provinsi dan puluhan kabupaten kota itu akan drop atau menurun penerimaan dana bagi hasil dari sektor minerba karena royaltinya kemungkinan besar akan diberikan insentif hingga 0%. Sementara laju eksploitasinya itu tetap 100% kawan-kawan. Jadi tidak ada moratorium izin pertambangan, tidak ada pengurangan laju produksi batu bara gitu di tempat-tempat eksploitasi. Yang paling terdampak kalau kita bisa sebutkan provinsi-provinsi tersebut, diantaranya yang paling besar itu Kalimantan Timur. Itu 9 triliun dana bagi hasil royalti didapatkan dari provinsi ini. Lalu juga diikuti oleh provinsi berikutnya Kalimantan Selatan sekitar 6 triliun. Lalu sisanya adalah Sumatera Selatan dan kabupaten-kabupaten lainnya. Bahkan juga bukan hanya provinsi atau kabupaten penghasil batu bara saja. Penghasil tambang, bahan tambang yang lain seperti Papua juga akan menurun. Karena keseluruhan dana royalti ini dijadikan satu, kemudian disetorkan kepada pemerintah membagikannya juga mencampurnya dengan royalti sektor lain, sektor bahan tambang yang lainnya. Jadi terlihat jelas bahwa kalau perusahaan-perusahaan raksasa ini tidak menyetorkan royalti, artinya uang mereka yang harusnya ke negara itu akan parkir kembali masuk ke dalam kantung sakunya lagi masing-masing gitu ya. Siapa perusahaan-perusahaan itu? Perusahaan penyetor royalti terbesar itu salah satunya adalah Kaltim Primakul, KPC, Adaro, Kideko Jaya Agung, dan Bukit Asam. Nah, 3 yang terdepan ini seperti KPC, Adaro, Kideko, ini terhubung erat dengan barisan para oligarki atau aktor-aktor yang tadi disebut oleh kawan saya Bung Asop tadi ya. Jadi kelihatan betul perusahaan-perusahaan bakri, perusahaan-perusahaan yang selama ini dilayani oleh Kadin dan lingkaran inti Golkar itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, sisanya adalah pasal pemutihan pelanggaran kawasan hutan. Nanti kawan saya akan menambahkan lebih lengkap ya. Kawan Iqbal akan memberikan penglihatan yang lebih lengkap mengenai pasal ini. Sisanya adalah pasal-pasal bermasalah lainnya yang juga ditemukan ya. Jadi pidana terhadap pengusaha itu dihilangkan, sementara pidana terhadap masyarakat itu dipertahankan. Jadi terlihat sekali inti atau tujuan utama dari Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah mendapatkan kepastian berusaha bagi perusahaan-perusahaan raksasa pertambangan dan juga mendapatkan kepastian mendapatkan buruh yang fleksibel dan murah ya untuk terus dihisap tenaga dan keringatnya
agar terus berproduksi mengejar target-target perusahaan. Nah, sementara bagi yang melawan itu akan diganjar dengan pidana, terutama bagi masyarakat ya. Nah, lalu juga kita sudah tahu dalam diskursus yang sudah banyak muncul di publik, yaitu nasib AMDAL dan izin lingkungan yang dimanipulasi sedemikian rupa untuk direndahkan standar-standar jaminan dan perlindungannya, dan diganti menjadi instrumen-instrumen yang justru mengaburkan kewajiban perusahaan. Sisanya adalah yang terkait dengan panas bumi ya. Jadi nampaknya memang sektor energi kotor ini juga akan menguat di urusan panas bumi. Proses perampasan lahan di seluruh kawasan lindung, konservasi, cagar alam itu akan dilakukan secara masif ya. Dan itu terlihat dari berbagai pasal yang muncul. Nah, dari ini semua sebagai sebagai penutup kali ya yang dari saya, ini semua menunjukkan bahwa pasal-pasal tadi semakin melengkapi penglihatan kita bahwa DPR atau parlemen sekarang dalam regulatory capture sudah disandra oleh kepentingan oligarki ya. Begitu juga kabinet juga sudah disandra oleh kepentingan oligarki. Pemilu dan pilkada nanti hanya akan menjadi jendela berikutnya bagi mereka untuk mengukuhkan kekuasaan. Ini semua duduk perkaranya adalah ada dua ambisi besar. Ambisi pertama adalah tentu saja mengejar pertumbuhan ekonomi yang melupakan keselamatan rakyat, apalagi di situasi pandemi ini. Yang kedua adalah ambisi untuk memobilisasi kepentingan baterai, proyek baterai listrik dan kendaraan listrik, yang juga membutuhkan mobilisasi listrik besar-besaran dari batu bara. 4.000 megawatt itu akan dimobilisasi ke sana. Jadi kata kuncinya akan terjadi percepatan pengerusakan lingkungan, perluasan penghancuran, konektivitas industri ini akan memaksa buruh menjadi buruh murah dan fleksibel agar terus diperbudak, dan komodifikasi seluruhnya bisa dirente, seluruh sumber daya alam bisa dinilai dalam bentuk uang gitu ya. Tanah bisa disewakan dengan harga 0 gitu, dengan tarif 0 dan seterusnya. Semuanya bermuara pada industri atau tujuan yang rakus lahan, rakus air, buruh murah, pengurukan sumber daya alam, dan memicu konflik dan pelanggaran hak asasi manusia, mengorbankan keselamatan rakyat, buruh, dan lingkungan hidup. Saya kira hal ini menunjukkan sebagai penutup, kita bukan hanya tidak setuju proses yang tidak transparan, tidak partisipatif, ya, bukan hanya tidak setuju dengan pasal-pasalnya yang akan membunuh dan memberangus hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan juga hak buruh. Bahkan kita sudah tidak percaya dengan orang-orang ini, karena orang-orang ini mulai dari pemilu, pilpres, kemudian komposisi kabinet, kemudian duduk di parlemen, seluruhnya menunjukkan bahwa mereka adalah wakil oligarki, bukan wakil rakyat lagi, sehingga sudah layaknya kita menyampaikan mosi tidak percaya. Terima kasih. Selamat sore kawan-kawan. Saya kembalikan ke Kakak Quina. Oke, Merah. Terima kasih banyak. Saya catat ada dua hal yang sangat penting, bahwa simpulan atau dari penelitian yang kita bicarakan hari ini itu tidak terlepas dari puzzle-puzzle yang sudah dibangun sebelumnya ya, yang sudah menunjukkan berbagai konflik kepentingan di sektor-sektor lainnya, tidak hanya di batubara. Nah, selain permasalahan di bidang energi, di bidang pertambangan, saya ingin mendapatkan insight juga dari rekan saya Iqbal mengenai pasal-pasal oligarki yang akan menguntungkan pemutihan kejahatan kehutanan, yang akan menguntungkan aktor-aktor di bidang ekstraktif kehutanan. Dan satu lagi, yaitu yang akan menguntungkan proyek strategis nasional. Saya persilakan Iqbal, silakan langsung. Baik, terima kasih Quina, terima kasih teman-teman. Mari kita lihat kemudian membuktikan adanya potensi konflik kepentingan tadi dalam konteks pasal demi pasal di dalam undang-undang ini. Siapa yang kemudian dimanfaatkan dan siapa yang kemudian diuntungkan dari nama-nama yang telah disebutkan Bang Asof tadi gitu ya. Baik, yang pertama saya mau singgung dulu tentang royalti tadi. Sebenarnya dalam konteks royalti, undang-undang ini juga bisa, pasal ini juga bisa dibilang cacat formil ya, ketika memberikan 0%, karena merujuk
kemudian pada undang-undang yang tidak membedakan mana mineral dan mana batu bara. Nah, cacat formil ini juga bisa berdampak pada tafsir yang multitafsir gitu, di mana yang niatnya awalnya untuk diberikan kepada penambahan nilai atau peningkatan nilai dari batu bara, tapi ternyata kalau seandainya iup-iup tadi atau pemilik izin pertambangan batu bara hanya sekedar melakukan pembersihan batu bara, tetap bisa ditafsirkan dapat keringanan royalti 0%. Kenapa? Karena yang disebut dengan peningkatan di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu berbeda dengan yang disebut dengan di Undang-Undang Minerbanya yang mana pemanfaatan dan penggunaan dan pemanfaatan batu bara, sehingga terjadi tafsir yang berbeda sebenarnya di sini. Nah, ini kita lihat bagaimana kemudian terburu-burunya ini disahkan sehingga kemudian secara formil dia juga cacat, merujuk pada istilah yang berbeda gitu ya. Nah, berikutnya apa yang kemudian disebutkan oleh Quina tadi tentang pasal pemutihan. Di Omnibus Law ini ada pasal yang mengatur tentang pasal Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang P3H gitu ya. Di dalam undang-undang ini memang tidak ada ketentuan yang merubah secara spesifik tentang pasal-pasal pidana gitu ya. Tapi ada ketentuan peralihan di mana keterlanjuran yang terjadi, pelanggaran di dalam kawasan hutan dimaafkan gitu ya, atau kemudian yang tadinya dia ilegal, tindakan melakukan penambangan di dalam kawasan hutan itu dianggap tidak lagi ilegal, tapi dianggap ya sudah urus izinnya kemudian menjadi legal. Nah, proses penentuan besaran denda juga tidak hanya sekedar minimal dan maksimal. Ada formulasi yang kemudian diamanatkan dalam undang-undang ini di dalam PP yang besaran dendanya tentu bisa saja lebih kecil dari apa yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, hal ini juga berdampak negatif sebenarnya tidak pro kepada masyarakat, di mana ketika ada orang yang melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan, di mana kita tahu banyak masyarakat hutan adat yang berada di dalam kawasan hutan, itu hanya dibatasin maksimal 5 hektar. Sedangkan pada perusahaan tidak ada pembatasan tersebut. Sehingga hal ini juga bisa kita lihat keberpihakannya pada siapa undang-undang ini. Itu untuk pasal pemutihan gitu ya. Nah, untuk proyek-proyek strategis nasional, ini sebenarnya sangat despotik sekali ya undang-undang ini. Teman-teman bisa lihat kalimatnya adalah dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tidak hanya untuk semua lahan, semua warga negara diwajibkan atau bisa dipaksa untuk memberikan lahannya kepada pemerintah atau kepada badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proyek strategis nasional. Artinya undang-undang ini bisa memaksa masyarakat keluar atau tergusur dari tanahnya. Yang pertama, bahkan ketika daerah tersebut kemudian butuh lahan pangan, proyek strategis nasional juga bisa menerabas itu. Artinya tidak peduli di atasnya ada ruang hidup, tidak peduli di atasnya ada lahan pangan, atas nama undang-undang ini, pemerintah dan badan usaha yang ditunjuk mampu menggusur masyarakat atas nama proyek strategis nasional. Nah, ketiga pasal-pasal ini bisa kita lihat berkaitan pada apa dalam konteks konflik kepentingan tadi. Contoh ya, saya ambil misalnya nama Beni Sutrisno. Nama Beni Sutrisno pernah mencuat di proyek PLTU Mulut Tambang Riau I, yang kemudian menyeret Idrus Marham sebagai Idrus Marham waktu itu Menteri Sosial, kemudian sebagai tersangka dan saat ini sudah dihukum gitu ya. Lalu kemudian ada ini Maulana Saragi. Itu ada perusahaan yang dia miliki terafiliasi dengan proyek PLTU Mulut Tambang Riau I. Artinya apa? Ketika dia melakukan peningkatan manfaat, kemudian dia mendapatkan royalti 0%, itu juga mendapatkan manfaat di situ. Nah, kita juga lihat proyek-proyek strategis nasional banyak juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang sebelumnya disebutkan tadi. Artinya apa? Konteks pasalnya kemudian diberikan, kemudian konteks lahannya juga kemudian disediakan gitu, dan kemudian dengan pasal-pasal ini dia bisa dilegalkan tindakan-tindakan tersebut. Demikian kira-kira Quina dan teman-teman dari tambahan dari saya. Terima kasih. Iqbal, saya ingin tanya satu hal. Tadi Anda menyinggung mengenai luasan
pemanfaatan kawasan hutan untuk perusahaan yang tidak dibatasi. Sekarang besaran pemanfaatan tersebut memang berapa hektar sih? Berapa ratus ribu hektar sih? Kita tidak punya data spesifik misalnya berapa ratus hektar yang berada kemudian di dalam kawasan hutan. Tapi ini catatan kita ya dari analisis spasial terhadap 8 PKP2B yang mau berakhir, itu ada lubang-lubang tambang di dalam kawasan hutan di dalam konsesi itu sekitar 5.901 hektar yang kemudian dengan adanya pasal pemutihan ini dimaafkan. Kita juga tahu dulu ada inisiatif bahwa adanya perkebunan sawit yang ada di dalam kawasan hutan gitu. Tentu dengan pasal-pasal ini itu akan dimaafkan atau diputihkan. Demikian, Quina. Oke, terima kasih banyak Iqbal, concise sekali, ringkas dan on point. Dan terakhir saya ingin langsung ke Mas Tata Mustasya dari mewakili Bersihkan Indonesia dan juga Fraksi Rakyat Indonesia. Jadi ini gimana ini dari 3 pemaparan sebelumnya? Ini apa ini gejalanya dalam rule of law kita, dalam kehidupan berdemokrasi kita, dalam proses politik kita? Silakan Mas Tata. Terima kasih Quina dan selamat sore teman-teman semua. Jadi kalau kita melihat yang sudah dipaparkan oleh Asof, Bung Merah dan Bung Iqbal, saya kira ada hal yang secara gambar besarnya harus kita respons dari keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja ya. Saya bisa share screen. Jadi kalau kita melihat sebetulnya dari proses terutama sejak reformasi, kami melihat dari laporan ini ada situasi di mana setelah reformasi tahun 98 ternyata oligarki ini sangat cepat belajar dan mengkonsolidasikan demokrasinya. Jadi oligarki baru ini cepat sekali belajar dan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya merupakan sebuah penanda sekaligus mengukuhkan bahwa pemerintahan saat ini, pemerintahan Jokowi sudah berubah menjadi pemerintahan yang betul-betul despotik. Nah, kita nanti akan bicara seperti apa pemerintahan yang despotik ini, tapi ini kira-kira titiknya adalah dari reformasi, di mana seharusnya masyarakat sipil lebih cepat mengkonsolidasikan dirinya untuk rakyat lebih cepat mengkonsolidasikan dirinya. Ternyata oligarki ini juga sangat terampil dan lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja ini dan kita tentu harus merespons ini dengan kuat juga dengan cepat ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bung Asof, Bung Merah dan Iqbal. Aktor ya, kita lihat aktor-aktor ini adalah aktor-aktor oligarki yang kalau dalam bahasa saya terampil bermain di dalam era demokrasi ini. Jadi kita tahu misalnya dalam beberapa mungkin bulan lalu ya atau 2 bulan lalu kita lihat aktor oligarki yang yang tidak terampil dan yang terampil ya bermain pada saat bersamaan misalnya Tommy Soeharto dengan Partai Berkaryanya yang merupakan oligarki di masa lalu bahkan tidak bisa menguasai partainya dan pada saat bersamaan misalnya keluarga Jokowi mampu menjadi calon kepala daerah di 2 daerah strategis. Ini sebenarnya menunjukkan sebuah penanda juga pembeda antara oligarki masa lalu yang tidak terampil bermain di era demokrasi dengan oligarki yang terampil bermain di era demokrasi dan inilah yang kita hadapi dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau kita melihat apa yang kita harapkan dari reformasi sebetulnya ini sebuah teori koridor sempit dari Darren Acemoglu. Kita seharusnya berada di dalam second Leviathan ini. Jadi pemerintahan yang terbelenggu dan ini naik ke atas terus, power of society-nya kuat, power of the state-nya kuat. Nah, di dalam yang kami lihat di dalam beberapa tahun terakhir dan ditandai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah menguatnya negara sementara masyarakatnya sangat lemah. Dan ini merupakan sebuah rangkaian sebetulnya dari tahun lalu kita melihat ada Undang-Undang KPK, ada Undang-Undang Minerba tahun ini dan kemudian juga
sekarang yang terbaru dan mungkin puncaknya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah tanda bahwa negara semakin kuat dengan oligarkinya yang terampil bermain di era demokrasi, sementara rakyat semakin dalam posisi lemah dan harus memperkuat kita harus memperkuat karena begitu banyak masukan, begitu banyak kritik dan diabaikan begitu saja. Nah, ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini juga menurut saya, terutama dari rangkaian tadi, sudah menjadi pemerintahan yang despotik, sehingga penting bagi kita semua untuk terus memperkuat pengorganisasian dan mobilisasi untuk bisa membuat pemerintahan ini terbelenggu. Dan tentu lagi-lagi kita perlu penanda dengan bagaimana kita bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, saya juga menyoroti peran cendekiawan, aktivis dan sebagainya yang secara pribadi, jika bicara dari hati ke hati, tidak menunjukkan ketidaksetujuan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi tidak menyampaikannya ke publik, tidak menyampaikannya ke pemerintah seperti yang seharusnya dilakukan. Dan ketika kita bicara pemerintahan Jokowi yang semakin despotik, yang semakin kuat, yang mungkin nanti akan menuju semakin lalim dan mengabaikan suara rakyat, mengabaikan kepentingan rakyat, ini juga dari berbagai studi tidak akan membuat ekonomi maju. Ini kan alasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena kenapa tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Bung Merah, oleh Bung Asaf, oleh Bung Iqbal, pemerintahan yang despotik, oligarkinya akan bermain di sini di dalam perekonomian. Tadi yang royalti menjadi 0% dan ini akan menyebabkan kerugian negara dan rakyat. Jadi secara alamiah pemerintahan yang despotik yang kita punya di era Orde Baru dan kelihatannya sekarang kita menuju ke sana, ini tidak akan bisa juga memajukan perekonomian karena tadi itu hanya akan memajukan segelintir kecil orang dan kemudian tetesannya mungkin sedikit ke bawah, dan ini akan juga menyebabkan dampak negatif sosial, ekonomi dan lingkungan buat masyarakat. Ini ya dari Muldoko yang bilang mau diajak bahagia kos susah, ini sebetulnya dari berbagai studi sudah pemerintahan yang despotik dengan jargon-jargon ekonominya itu juga jargon yang biasa disampaikan, ini tidak akan bisa membawa bahkan kemajuan ekonomi bagi rakyat secara luas. Nah, kemudian sebenarnya kenapa sih kita, kalau saya melihat, kenapa kita reformasi ini bisa dikorupsi? Kenapa pemerintahan despotik yang kita lawan di tahun 98 sekarang perlahan-lahan muncul? Salah satu yang perlu kita cermati adalah kita juga harus mengakhiri kutukan sumber daya alam. Jika kita ingin mengakhiri pemerintahan yang despotik ya, yang akan menyebabkan kerugian buat rakyat, sebuah kutukan di mana ini sudah teruji juga secara empiris, negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam cenderung justru ekonominya tidak maju. Lagi-lagi argumen ekonomi di sini gugur karena justru negara-negara yang punya kekayaan sumber daya alam seperti batu bara seperti di kita, itu ekonominya tidak mengalami cenderung lebih tidak maju atau tertinggal dibanding ekonomi negara-negara yang sumber daya alamnya terbatas. Bisa dilihat di grafik ini. Nah, kenapa ini terjadi? Sebenarnya ini gambar besarnya kenapa kita seharusnya mengakhiri era batu bara. Yang pertama, dan ini terjadi tadi dijelaskan oleh teman-teman dari Bersihkan Indonesia dan FRI, sumber daya alam merupakan sumber pencarian rente, merupakan dan di sana terjadi regulatory culture seperti yang disampaikan oleh laporan kami. Kemudian ada trading of influence, revolving door fenomena. Orangnya itu aja yang jadi pengusaha, itu kadang jadi pengusaha, kadang menjadi pengambil kebijakan kunci, dan juga ada new clientelism di sini yang mengulang dari Orde Baru. Jadi selama sumber daya alam seperti batu bara masih menjadi sadaran, hal ini tentu tidak bisa dihindarkan. Muncullah tadi nama-nama yang ada di laporan BI dan FRI. Kemudian yang kedua, nah ini juga menunjukkan bahwa argumen ekonomi itu batal kalau dengan kutukan sumber daya alam ini. Kita di banyak laporan, misalnya di laporan Greenpeace beberapa minggu lalu, Indonesia paling tertinggal dalam pengembangan energi terbarukan, terutama energi surya dan matahari di Asia Tenggara. Alasannya selalu sama, bahkan dari pengambil kebijakan, dari PLN, karena kita punya batu bara. Justru karena kita banyak sumber daya alam, kita menjadi tertinggal
dibanding negara-negara yang sumber daya alamnya yang tidak punya batu bara misalnya, atau batu baranya terbatas. Nah, itu kita jauh tertinggal. Jadi di sini juga sumber daya alam menjadi bencana, dan tentunya yang terakhir yang sedang terjadi dan akan semakin buruk dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap penghidupan rakyat. Di sini saya kira penting buat kita untuk bisa melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini, saya mengulang, sebagai sebuah tanda bahwa pemerintah Jokowi ini sudah menjadi pemerintahan yang despotik. Dapat dilihat dari proses yang pertama, kedua aktor, dan ketiga substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Dan Indonesia tidak akan bisa maju jika kita semakin masuk ke pemerintahan yang despotik. Mungkin nanti setelah Jokowi semakin despotik. Penting bagi kita untuk menghentikan ini di sini dengan tentunya tidak ada pilihan lain selain memperkuat suara dari warga negara, suara dari rakyat untuk bisa mewujudkan cita-cita kita bersama, ya, kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Demikian, Kwina, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Tata. Saya catat bahwa arah penguatan peran negara ketika masyarakat sangat lemah atau despotik ini tadi justru bisa kontraproduktif, ya, dengan tujuan untuk memajukan perekonomian. Dan ini juga sebenarnya merupakan barrier terhadap kompetisi yang sehat, ya, yang mana itu merupakan salah satu hal yang tren perekonomian global, ya, betul-betul kompetisi yang bersih. Nah, terakhir saya ada 3 penanggap di sini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kita sudah mendengarkan dari awal peta aktornya seperti apa, lalu pasal-pasal yang akan menguntungkan aktor-aktor ini seperti apa, lalu bagaimana trennya. Ternyata beyond dari pasal ini ada tren pelemahan peran masyarakat juga, tren pemusatan kekuasaan juga, dan tren perubahan wajah demokrasi kita. Jadi saya ada 3 orang, Kang Yogi, saya minta bisa memberikan insight mungkin dari sisi rule of law dan demokrasi, lalu langsung Egy silakan langsung menyambung nanti untuk menanggapi dari sisi korupsi politik dan apa artinya ini untuk pembersihan negara kita dari praktek-praktek yang koruptif. Dan yang terakhir ada seorang akademisi yang juga tergabung di dalam Bersihkan Indonesia dan FRI, Dr. Dia Al-Uyun, SHMH. Saya juga ingin minta pendapatnya kalau dari sisi rule of law seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih Kwina. Ada beberapa catatan saya setelah mendengarkan paparan kawan-kawan. Pertama begini, sebenarnya Bersihkan Indonesia tidak sekali 2 kali menyampaikan laporan seperti ini. Pertama misalnya menjelang pemilu, saya tahu ada satu laporan tentang oligarki tambang, di mana kemudian kesimpulannya bahwa pemilu di Indonesia itu berlumur dengan tambang batu bara, kira-kira begitu. Itu kalau tidak salah Jatam melaporkan itu. Terus kemudian Bersihkan Indonesia juga melaporkan. Ada satu laporan juga corruption yang menunjukkan bagaimana oligarki ini begitu cengkeram bisnis ekstraksi di Indonesia. Yang ketiga saya rasa adalah ketika hendak pemilihan kabinet. Pada waktu itu Bersihkan Indonesia sudah menuding gitu kira-kira kabinet itu akan diisi oleh siapa saja. Ada beberapa nama yang disebut oleh Bersihkan Indonesia dan kemudian diingatkan kepada Presiden Jokowi oleh Bersihkan Indonesia bahwa nama-nama tersebut terhubung langsung dengan oligarki. Dan kejadian juga ternyata nama-nama yang dicurigai oleh Bersihkan Indonesia hari ini juga duduk di jajaran kabinet gitu. Dan setelah itu kemudian ada pidato Presiden tentang Omnibus Law Cipta Kerja, dan setelahnya hari ini kawan-kawan kemudian menyampaikan satu laporan melengkapi sebenarnya laporan-laporan sebelumnya, baik laporan tentang oligarki tambang ataupun laporan tentang corruption, dan yang terakhir tentang kabinet yang berbalut dengan oligarki tambang. Nah, itu tidak didengarkan sama sekali. Satu riset yang kuat dengan data yang sangat bisa dipertanggungjawabkan, dibunyikan, tidak ditanggapi sama sekali.
Itu yang pertama yang pengen saya bilang. Yang kedua, kalau kita bicara Omnibus Law, terdiri dari 11 klaster dan kemudian menyangkut sektor lain-lainnya. Tadi kita sudah lihat sebenarnya adalah di sektor pertambangan. Kemudian kalau kita mau dalamin lagi, ini bisa masuk ke sub-klaster ketenaga listrikan, di mana di situ juga sangat dipengaruhi oleh kepentingan dari oligarki, ya kan? Dari mulai proses bagaimana kemudian penetapan harga listrik apa dan lain sebagainya, pengelolaan PLN sebagai sebuah BUMN dan lain-lain. Itu juga kemudian merugikan rakyat. Belum lagi kemudian sektor-sektor lain seperti manufaktur. Kita tahu bahwa Satgas Omnibus Law yang dibangun oleh Menteri Erlangga Hartarto itu terdiri dari pengusaha-pengusaha dari Kadin maupun Apindo. Ada pengusaha-pengusaha yang memang bermain di sektor industri ekstraktif, tapi juga ada yang di sektor manufaktur. Tadi misalnya Iqbal sempat mention satu nama gitu yang ternyata dia juga bermain di sektor industri ekstraktif, tapi juga dia punya cabang bisnis lain, yaitu di sektor manufaktur. Belum lagi kalau kita melihat perkebunan, kita tahu juga kemudian bagaimana wilayah Sumatera sudah dirombak wajahnya. Kalau dulu tahun 80-an, tahun 70-an, Sumatera itu adalah hamparan hutan, hari ini sudah menjadi hamparan sawit. Terus juga di situ pasti juga ada permainan oligarki. Bagaimana kemudian kita tahu bahwa tiap tahun selalu ada kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Hal-hal seperti itu yang seharusnya juga diperhitungkan. Satu catatan saya tadi misalnya Asop sudah memaparkan ada satu nama Abu Rizal Bakri kalau tidak salah tadi disebut. Kita tahu bahwa peristiwa terbesar pertambangan yang sangat menyedihkan itu adalah peristiwa lumpur Sidoarjo yang sampai dengan hari ini menimbulkan problem kemanusiaan, tidak pernah terselesaikan dengan baik, dan yang bersangkutan sampai dengan hari ini masih bercokol, masih menjadi petinggi di partai politik dan masih menjadi oligarki dan masih juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang ada. Itu yang dua yang pengen saya bilang. Yang ketiga, saya bilang bahwa pemerintah lebih fokus membangun infrastruktur ekonomi tetapi melupakan infrastruktur demokrasi. Sehingga infrastruktur ekonominya menjadi liar dan infrastruktur demokrasinya menjadi lumpuh. Demokrasi kita lumpuh karena infrastrukturnya tidak dibangun. Demokrasi formal digembar-gemborkan sebagai infrastruktur demokrasi, diglorifikasi gitu ya oleh oleh pemerintah dan negara hari ini, sementara sistem pemilu tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai demokratis. Kita tahu hasilnya, sudah diingatkan oleh kawan-kawan dari awal. Kita tahu hasilnya seperti ini. Sekarang hampir 50%, hampir 50% pebisnis itu bercokol di DPR RI. Dan BI juga sudah memberikan warning terkait dengan siapa saja yang duduk di kabinet dan lain sebagainya. Itu bukti betapa kemudian sistem pemilu itu tidak berdasarkan kepada nilai-nilai demokrasi. Sehingga saya berani menyatakan dari analisa tadi itu bahwa infrastruktur ekonominya dibangun gila-gilaan, infrastruktur demokrasinya diabaikan sehingga ekonominya berjalan secara liar karena kontrol rakyat jadi kurang. Nah itu. Oleh karena itu maka Fraksi Rakyat Indonesia beserta dengan berbagai aliansi yang ada di Indonesia, Gebrak, terus ada ARB dan beberapa aliansi lain, bersepakat sebenarnya bahwa protes turun ke jalan itu harus tetap digelorakan, harus tetap dilakukan. Karena tidak ada lagi ruang demokrasi yang tersedia di ruang-ruang formal, baik di gedung-gedung DPR maupun di gedung-gedung pemerintahan. Satu-satunya cara untuk membunyikan demokrasi hari ini di jalanan. Oleh karena itu seruannya adalah tanggal 20 kita akan menyelenggarakan aksi lagi. Kita mengajak seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya mereka yang memiliki jaket alma mater, tidak hanya mereka yang juga tergabung dalam serikat-serikat buruh, serikat pekerja, serikat petani, tapi warga negara Indonesia punya hak untuk menyampaikan pandangannya, punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Yang berikutnya adalah jangan dihambat hak seperti itu
apalagi dengan perilaku-perilaku kekerasan. Perilaku-perilaku kekerasan. Justru demokrasi kita hari ini dilumpuhkan dengan praktek kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada saat menanggulangi aksi demonstrasi. Rakyat harus bersatu menyuarakan tuntutannya, terus kemudian kita harus bicara demokrasi secara total gitu ya di setiap sektor, saya rasa. Jadi mudah-mudahan di waktu yang akan datang kajian-kajian seperti ini juga akan diluncurkan baik di sektor kehutanan, perkebunan, properti bahkan gitu, karena semuanya terhubung. Jadi kalau teman-teman melihat gitu, bahkan ada satu oligark yang bisnisnya betul-betul holding company, dia dari hulu hingga ke hilir, dari mulai land grabbing hingga menciptakan margarin, hingga bicara asuransi, akan masuk ke telekomunikasi gitu. Nah, jadi kami menyerukan, masih tidak percaya, batalkan Omnibus Law, bebaskan kawan kami yang hari ini masih ditahan, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan Omnibus Law, stop pembungkaman, dan aksi itu adalah merupakan hak. Demokrasi adalah kemewahan yang harus ditebus. Hari ini banyak sekali kawan-kawan kami yang terluka, yang masih ditahan, sudah banyak. Oleh karena itu, maka sebagai pertanggungjawaban politik, dan supaya tidak ada lagi rakyat yang terluka, tidak ada pilihan selain Jokowi segera mencabut Omnibus Law. Terima kasih. Terima kasih banyak Kang Yogi. Saya catat demokrasi adalah kemewahan yang harus ditebus. Dan panggilan-panggilan aksinya menarik sekali. Bahkan untuk yang tidak turun ke jalan juga ada kesempatan di Jagat Maya, dan juga dengan kajian-kajian yang seharusnya bisa melihat bagaimana kepentingan oligarki ini tidak hanya merangkul dunia pertambangan ekstraktif, tapi mungkin juga sektor-sektor yang lain. Oke, saya langsung serahkan ke Egy. Egy sudah melihat tahun lalu kita reformasi dan tahun ini ternyata masih berlanjut. Jadi ini artinya bagaimana dari sisi korupsi politik, dari sisi politik? Silakan Egy. Oke, ya terima kasih Kwina. Selamat siang kawan-kawan. Ya terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah memaparkan secara luas dan luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan hari ini. Nah kawan-kawan, mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang ya dalam respon paparan yang disampaikan, karena selain waktunya yang terbatas, keseluruhan yang disampaikan kawan-kawan tadi juga terang saya amini dan sepakati gitu. Nah, kawan-kawan, mungkin saya pada kesempatan ini hanya ingin mempertegas gitu ya, bahwa dari paparan yang kawan-kawan sampaikan tadi, kita bisa menyimpulkan sebetulnya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah skenario sempurna dari oligarki untuk menimbun kekayaannya gitu. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan? Kita tidak bisa melihatnya semata-mata undang-undang sejak itu ada produk hukum kontroversi. Egy, mohon maaf suara Anda putus-putus. Mungkin saya bisa sarankan dicabut headsetnya. Biasanya itu membantu. Ternyata masih tetap putus-putus. Putus. Oke. Oke, sekarang udah lancar lagi. Silakan Egy. Ada 5 produk hukum yang sangat kontroversial. Yang pertama kita masih Oke, ini Egy kelihatannya ada permasalahan teknis yang perlu di-address. Di saya putus terus. Teman-teman yang lain apakah on-off juga? On-off. Oke. on-off. Ashok ini mungkin yang lain bisa dulu ya. dibantu troubleshooting-nya dulu di belakang, kita pindah dulu. Kita kembali lagi ke Egy. Gimana? Oke, Ashok tolong dibantu dulu ya troubleshooting.
belakang. Saya sudah lancar kah? Oke, kalau sekarang udah lancar lagi. Oke, udah lancar ya. Oke, coba saya diulang lanjut lagi aja ya. Egi kalau bisa dari awal, karena tadi cukup banyak jedanya. Oke, iya. Ya, saya cuma mau menyampaikan aja bahwa dari yang disampaikan teman-teman, sebetulnya kita bisa menyimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah skenario sempurna dari oligarki untuk menimbun kekayaannya. Kenapa kita bisa melihat itu? Kita bisa menyimpulkan itu kalau melihat ada 5 produk hukum kontroversial selama 1 tahun ke belakang. Yang pertama, kita masih ingat Undang-Undang KPK pada bulan September 2019, lalu di bulan Maret ada Perpu COVID, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sudah disahkan, dan menyusul kemudian Undang-Undang Minerba di bulan Mei, lalu ada juga Undang-Undang MK di bulan September, dan terakhir Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu semua harus kita lihat sebagai sebuah rangkaian. Begitu ya, kenapa? Karena saya membayangkan yang pertama misalnya Undang-Undang KPK, kita tahu undang-undang itu, revisi undang-undang itu memangkas habis-habisan kewenangan KPK, dan itu akan menjamin oligarki untuk mencaplok proyek-proyek hingga sulit disentuh secara hukum. Lalu produk hukum lain misalnya Perpu penanganan COVID, dalam mengeluarkan kebijakan dia tidak bisa dituntut secara hukum, bahkan itu semula ada dalam draft Omnibus Law perpajakan, gitu ya. Jadi sudah diselipkan dalam Perpu penanganan COVID, gitu. Jadi diduga Perpu itu juga dikeluarkan dengan memanfaatkan kesempitan di tengah pandemi, dan jadi sudah semakin sempurna, begitu ya. Dan lain lagi juga ada Undang-Undang Minerba yang kantong negara, melainkan masuk ke kantong oligark. Lalu juga ada Undang-Undang MK. Dan dari situ sebetulnya kita bisa lihat sekali lagi bahwa pengesahan undang begitu. Oke, masih putus-putus, maaf ya. Saya koneksi parah sekali memang di sini. Tapi saya iklim demokrasi di Indonesia, jadi ya kita sehat, sudah ada banyak pihak yang mencengkeram demokrasi kita yang sudah dibangun sejak lama, gitu. Itu saja mungkin, Vina, atau mungkin saya perlu tambahkan lagi. Sebetulnya ada hal yang mau ditambahkan, tapi kalau memang ada kendala dalam koneksi, mungkin saya cukup sampai di situ. Mungkin nanti kita bisa dalami lagi pada saat sesi tanya jawab ya, Egi, karena saya lihat ada banyak sekali ini pertanyaan yang sudah masuk, dan kita masih ingin dengar satu lagi, yaitu dari Ibu Diah. Mungkin nanti Egi, saya rekomen untuk matikan videonya pada saat ada pertanyaan yang ditujukan dan relevan dengan insight-nya Egi. Nah, terakhir ini seorang perwakilan akademisi, Ibu Diah. Ibu Diah juga salah satu yang cukup aktif menyuarakan dan membantu rekan-rekan di Bersihkan Indonesia dan FRI dalam membentuk opini, terutama dari sisi hukum. Ibu Diah, saya persilahkan insight-nya bagaimana, terutama dari tadi kita mendengarkan peta aktor dan juga pasal-pasal yang mendukung bisnis dari peta aktor tersebut. Jadi secara hukum ini gimana Ibu? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Saya senang sekali begitu bergabung di sini, dan saya juga melihat kondisi yang sama. Sebenarnya teman-teman juga sudah menganalisis dengan penuh dalam begitu ya, apalagi dengan membaca laporan tentang Omnibus Law Kitab Hukum Oligarki ini memang sudah terpampang nyata dan secara faktual maupun dari segi yuridis juga nampak demikian. Kemarin beberapa sesi kita sudah menyelenggarakan KBR Kuliah Bersama Rakyat, dan di sana sudah nampak begitu bagaimana kejahatan oligarki ini terwujud, mulai dari orientation of limited dominance, kemudian political economy power, currently process, forgery content, limited participation, hingga kemudian terlegalisasinya kekerasan terhadap atau represi oleh aparat terhadap demonstran. Dan kemudian dari segi hukum juga kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini sangatlah tidak partisipatif.
beranjak dari pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011 ini mengharuskan adanya keterbukaan dan kejelasan tujuan, tapi itu tidak terwujud. Dan nampak sekali pola relasi kuasa yang kemudian mewujudkan itu justru memperlihatkan ini memperlihatkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini benar-benar mengandung motif di baliknya. Dan teman-teman melakukan riset yang sangat luar biasa dalam hal mendukung hal itu. Nah, kemudian hak konstitusional demikian begitu. Jadi hak konstitusional warga negara juga terganggu di sini. Kita bisa melihat di pasal 28 sampai 34 Undang-Undang Dasar yang mengandung hak asasi manusia ini diabaikan oleh anggota dewan kita dan juga oleh kekuasaan yang ada. Dan yang terlebih juga cacat formil dan material itu walaupun sudah diberikan masukan tapi tetap saja diabaikan. Ini menunjukkan bagaimana kemudian pemerintah kita sebenarnya ingin mewujudkan suatu pemerintahan yang miliknya sendiri begitu ya, yang rakyat tidak menyertakan siapapun juga. Saya juga sedikit prihatin juga terhadap kondisi bagaimana akademisi kita dengan pressure struktural dan dengan pressure segala macam begitu ya, yang kemudian menghasilkan bahwa akademisi kita tidak semuanya dapat berbicara lantang terhadap hal-hal atau yang menyangkut tentang hajat hidup orang banyak ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dia. Semua input secara akademik ternyata juga sudah sangat lantang disuarakan ya, semenjak dari awal pembahasan sampai bahkan pasca diketuk. Nah, sekarang ini sudah ada banyak sekali pertanyaan dan saya monitor di kolom tanya jawab ini sudah ada 2 pertanyaan yang terjawab. Saya ingin pick dulu satu yang menurut saya cukup menarik. Mungkin ini bisa dijawab entah oleh Iqbal atau oleh Merah. Karena terkait dengan cadangan sumber daya alam Indonesia. Jadi kita kan ekstraktif terus. Pernah dihitung nggak seberapa remuk cadangan SDA RI karena ngototnya regulasi-regulasi yang capture satisfying ini. Dan bagaimana kaitannya dengan krisis iklim dan krisis pangan, serta bagaimana kaitannya dengan peralihan ke EBT, tren global, serta tren global juga dalam penjagaan cadangan air dan hutan. Nah, saya persilahkan mungkin Merah atau Mas Tata. Silakan saya persilakan mungkin 2 dulu ya. 2 dari teman-teman silakan menjawab dan mohon singkat padat jelas. Silakan Mas Tata, nanti saya lengkapi. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, ketika kita bicara cadangan misalnya, kalau kita bicara batu bara saja, itu sebetulnya cadangan kita tidak termasuk besar ya, hanya 2%. Beda dengan produksi dan ekspor kita. Artinya kita memang terutama oligarki ini untuk kepentingannya sendiri menggenjot produksi dan ekspor batu bara ini, sementara reserve kita tidak bisa dibilang besar ya. Saya kira kecil, hanya 2%. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang batu bara ini, bahkan di dalam RPJMN yang lalu kan pada era Jokowi yang pertama, ketika belum begitu sudah mulai tapi belum begitu despotik seperti sekarang yang sudah percaya diri dalam konteks negatif, itu seharusnya produksi batu bara kita diturunkan secara bertahap dalam perencanaan yang dibuat juga oleh pemerintahan Jokowi sendiri antara 2015 ke 2019, tapi justru dinaikkan secara signifikan ya, bertentangan. Jadi apa yang terjadi antara di periode pertama pemerintahan Jokowi itu bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dibuat oleh pemerintahannya sendiri. Nah, ini menunjukkan memang banyak sekali kepentingan, terutama tadi oligarki dan diantaranya nama-nama yang disampaikan oleh teman-teman di BI dan FRI yang bermain dalam bisnis batu bara ini. Nah, dampaknya adalah karena batu bara ini merupakan energi yang sangat kotor, kita tidak bisa memenuhi komitmen kita untuk mengatasi perubahan iklim atau krisis iklim ya. Ini karena energi, misalnya ketika kita bicara energi dan batu bara itu
saat ini menjadi penyumbang emisi nomor 2 dan akan semakin besar dan akan menjadi penyumbang emisi nomor 1 sebentar lagi dan 60% bahkan di 2030. Artinya jika kita gagal melakukan transisi energi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan, akan gagal pula kita mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Itu dan di Asia Tenggara kita paling tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Salah satunya adalah karena kecanduan kita terhadap batu bara. Kecanduannya adalah disebabkan banyak sekali kepentingan-kepentingan elit. Tadi beberapa nama disebutkan di laporan dan memiliki konflik kepentingan secara langsung antara kebijakan yang menjadi otoritas mereka dengan bisnis mereka yang langsung terlibat bisnis di bisnis batu bara. Jadi sebetulnya kunci dari kita bisa melakukan transisi energi, kunci dari kita bisa mengatasi krisis iklim, bahkan tadi kunci untuk kita bisa memajukan ekonomi Indonesia bukan dengan undang-undang Cipta Kerja ini, tapi tadi dengan kita salah satu poin awal sebelum kita mereformasi hal lain adalah mengakhiri energi kotor batu bara ini di Indonesia. Begitu, Kuina. Oke, thank you banget Kang. Merah, silakan langsung. Mungkin fokus ke keadaan air, udara, dan tanah kita ya. Karena kan itu sesuatu yang memang betul-betul eksternalitinya pada akhirnya didampak ke kita kan. Silakan Merah. Ya, hanya melengkapi yang sudah disampaikan oleh Kang Tata. Jadi ada selain ambisi mengenai batu bara, ada ambisi juga Indonesia ingin mendapatkan posisi strategis dalam produksi nikel. Karena itu di laporan ini juga disinggung. Dan kalau kita bicara nikel dan produk turunannya, hilirisasinya sampai ke rencana kebijakan mengenai baterai kendaraan listrik yang merupakan ambisi saat pemerintah saat ini, itu juga nggak bisa dilepaskan dari batu bara. Nah, dari 2,6 juta ton produksi global nikel, sekarang produksi nikel Indonesia itu bersaing ketat dengan Filipina, bahkan produksinya udah lebih banyak sekarang Indonesia. Dan cerita yang tidak pernah diungkap dari situ adalah biaya atau ongkos lingkungannya, tadi yang Kuina sebutkan. Jadi ongkos lingkungan dari nikel ini sungguh luar biasa mahal. Begitu juga dengan batu bara kan. Dan kalau kita bicara industri nikel dan baterai kendaraan listrik, tidak mungkin smelter-smelter ini berjalan sendiri. Dia butuh dipasok oleh penyediaan energi skala besar dan kolosal. Artinya mobilisasi batu bara sebagai sumber energi itu juga akan masif. Itu diperkirakan 4.000 megawatt setelah kegagalan proyek 35.000 megawatt itu akan lari ke pemenuhan sumber energi untuk memasok kebutuhan industri nikel. Dan ongkos yang mahal itu adalah bukan hanya pengerukan di pulau-pulau besar ya, seperti Sumatera dan Kalimantan yang akan dibongkar, dan sudah dibongkar sebenarnya udah penuh dengan lubang tambang, penuh dengan air yang rusak dan tercemar, penuh dengan polusi udara, pembakaran PLTU, dan seterusnya, ditambah lagi dengan pembongkaran nikel di pulau-pulau kecil. Nah, oligarki tambang dan energi kotor ini ada di dua-duanya, baik di batu bara, di sektor batu bara maupun di nikel. Itu yang terjadi saat ini. Dan ini semakin membuat imunitas warga semakin anjlok. Kenapa? Karena ini dilangsungkan dalam kondisi pandemi corona. Ya, jadi dari survei yang dilakukan oleh Jatam di 39 titik daerah pertambangan, mereka sekarang menghadapi persoalan terkait dengan kedaulatan pangan karena wilayah-wilayah pangannya itu terancam oleh ekspansi industri tambang, baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi. Lalu juga sumber-sumber airnya semakin rusak. Di saat yang bersamaan pemerintah kampanye gaya hidup sehat, cuci tangan, tapi sumber-sumber air di kawasan pertambangan itu rontok, anjlok karena operasi pertambangan batu bara dan nikel skala besar ini. Begitu juga dengan udara ya, polusi udara yang luar biasa. Karena itu orang-orang di sana menyebut bahwa ini sudah
sudah pandemi kami tertimpa tambang. Jadi seperti sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Sudah pandemi tertimpa tambang, kejatuhan lagi Omnibus Law. Nah, lengkaplah penderitaannya, sehingga Omnibus Law ini memberikan imunitas kepada oligarki dan korporasi dan merusak atau menjatuhkan imunitas rakyat dan keselamatan lingkungan, keselamatan rakyat dan alam. Itu yang terjadi dari survei yang kita amati, dan oligarkinya ada di dua-duanya, baik di sektor batu bara maupun nikel, dan itu saling berhubungan. Industri nikel membutuhkan pasokan energi dari batu bara, dan ini menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi krisis kan. Itu juga yang disebut dalam laporan ini, ada Kaltim Primakol yang menghadapi banyak krisis. Salah satunya adalah masa kontraknya yang akan berakhir. Nah, itu diselamatkan oleh Undang-Undang Minerba dan pasal-pasal ini. Menghadapi juga pengeluaran operasional yang lebih besar karena buyer dari negara-negara seperti India, Cina itu berkurang ketika pandemi. Mereka harus mengeluarkan uang lebih besar lagi, membayar karyawan dan seterusnya. Belum lagi sejumlah infrastruktur yang mangkrak di sektor pertambangan. Jadi industri ini justru mendapatkan keuntungan dan manfaat, perusahaan-perusahaan batubara dan nikel ini yang mendapatkan manfaat. Kira-kira begitu. Jadi intinya ini menyelamatkan cash flow perusahaan, tapi tidak menyelamatkan cash flow kita sebagai pembayar pajak yang nantinya akan terkena beban dari memperbaiki kualitas air, kualitas udara, dan dari dulu kan, BPJS dan segala macam ya. Eksperimen pajak ini dari dulu kan, semenjak tax amnesty. Jadi memang negara ini sudah lama didesain untuk menjual tanah airnya kepada korporat dan oligarki, udah lama. Kalau gagal tax amnesty, sekarang disokong lagi perubahan urusan perpajakan, dan juga kalau bisa royalti dihilangkan juga. Oke Merah, terima kasih. Ini hal yang sangat menarik buat para pembayar pajak. Tadi Iqbal menyatakan ingin menambahkan sedikit data. Silakan Iqbal. Terima kasih Queen. Aku tambahkan sedikit ya. Sebenarnya PLN pernah mencatat bahwa dari cadangan batubara kita itu kalau penggunaannya seperti sekarang itu akan habis di 2035, gitu ya, di tahun 2035. Tapi kita pernah melakukan proyeksi terhadap cadangan batubara yang proven atau yang terbukti gitu ya. Dengan kondisi sekarang itu sebenarnya kita juga sudah impor batubara gitu ya. Untuk kalau penggunaan sekarang dan produksi seperti sekarang, ekspor seperti sekarang, dan konsumsi seperti sekarang, maka kita akan benar-benar impor 100% itu di tahun 2020, 2026. Kalau kemudian kita hanya memenuhi demo saja, domestic market obligation saja, itu kita bisa bertahan sampai 2039. Itu artinya undang-undang ini nggak ada hubungannya dengan ketahanan energi kita gitu loh. Jadi undang-undang ini malah akan memperparah kondisi ketahanan energi. Itu dari sisi batubara. Terakhir saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya dari PKP2B yang kemudian dengan undang-undang ini akan diperpanjang menjadi izin usaha pertambangan khusus, lalu kemudian mereka bisa memperpanjang 2 kali 10 tahun atau 20 tahun atau bahkan selama masa umur tambang tersebut, sebenarnya di dalam konsesi mereka masih terdapat tutupan hutan ya. Walaupun dia tidak di dalam kawasan, tapi tutupan hutan. Artinya masih hutan yang hijau-hijau royo-royo, itu sekitar 59.000 hektar. Artinya sebenarnya pemerintah punya peluang untuk mempertahankan hutan tersisa ini di tengah tren global tentang isu climate change gitu ya. Tapi yang dilakukan adalah undang-undang ini malah memungkinkan eksploitasi besar-besarnya dan hilangnya tutupan hutan di dalam konsesi tersebut. Begitu, terima kasih Quina. Oke, terima kasih banyak Iqbal, terima kasih banyak Merah, Kang Tata, dan teman-teman yang lain. Sorry banget, ini ternyata waktunya udah jam 3.30, cepat sekali waktu berlalu. Dari tadi kita udah ngobrol panjang banget, banyak banget data, banyak banget laporan-laporan terdahulu yang bisa dirujuk in case teman-teman di sini ada yang kepo, dan banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Jadi teman-teman panelis, please lihat ke YouTube atau lihat ke channel-channel siaran. In case ada teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab dan teman-teman bersedia untuk typing beberapa sentences untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan. Jadi silahkan conversation-nya tetap going on setelah acara ini tidak live lagi, moga-moga terus bergulir.
Dan laporan lengkapnya ini juga akan segera di-upload. Silakan pantengin channel-channel yang di mana teman-teman melihat acara diskusi ini. Nanti akan kita drop link dari laporannya di situ. Terakhir saya minta Asof. Asof, tadi Anda yang memulai, sekarang saya minta Anda yang menutup. Kayak Maggie siap. Oke, sip. Terima kasih Quina. Jadi mungkin pesannya semakin jelas bahwa yang pertama Jokowi harus segera mencabut undang-undang cilaka ini demi kebaikan semua warganya, gitu ya. Bukan hanya demi keuntungan sedikit warganya. Dan kemudian juga ini menjadi catatan penting bahwa lompatan yang dikoar-koarkan oleh Jokowi, trayeknya ini sangat mungkin secara lingkungan, secara sosial dan ekonomi malah memburuk buat kita. Ini bukan lompatan kepada kemajuan. Dan narasi-narasi misalnya tentang bahwa Indonesia akan menjadi bangsa maju, baik, tapi jangan sampai appeal-nya adalah kepada semua masyarakat, kepada semua warga negara. Jangan sampai kita maju tapi kemudian menginjak saudara-saudara kita sendiri. Dan ini adalah appeal terkuatnya sebenarnya kepada publik secara lebih luas. Kita membutuhkan suara kawan-kawan semua, kita membutuhkan suara publik semua. Setelah misalnya kita tawarkan apa sih sebenarnya di balik UU Cilaka ini, dan dari situ tentu kita berharap masyarakat dapat mengambil sikap bahwa selalu ada jalan lain, gitu ya. Dan kita mulai pertama dengan tentu meminta bersama-sama, menuntut bersama-sama agar undang-undang Cilaka ini dicabut. Itu yang paling pertama. Dan yang kedua, tentu saja kepada pemerintah, kepada segenap jajaran pemerintahan, kepada DPR RI, segera cabut ini UU Cilaka, segera dengarkan suara masyarakat, dan mulailah gitu ya, mulailah menjalankan mandatnya seperti yang kita mandatkan. Kurang lebih seperti itu, Queen dan kawan-kawan. Terima kasih. Ini ada satu video katanya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya undur diri. Asof, silakan menayangkan apapun yang perlu ditayangkan.
Terima kasih kawan-kawan. Kita tutup dan nanti bahan-bahan akan segera di-share ke kawan-kawan media dan akan tersedia di publik juga gitu ya. Terima kasih. Terima kasih semua.